Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang inovasi dan karyawan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lutfia Puratul Aini, NIM 190301083. Dan anggota saya terdiri dari Mutiara Indah Dewi Aisyah, NIM 190301120, dan yang terakhir anggota saya Nur Latifah Aini 190301132. Nah, sebelum ke inovasi, apa sih inovasi itu? Nah, sebelumnya ada dua kosakata umum yang diketahui oleh para eksekutif bisnis, yaitu dari penemuan dan inovasi. Nah, penemuan adalah penciptaan produk atau proses baru melalui pengembangan pengetahuan baru atau kombinasi baru dari pengetahuan yang telah ada. Sedangkan inovasi itu merupakan komersial awal penemuan dengan menghasilkan dan menjual suatu produk, jasa, atau proses baru. Nah, contohnya itu pada kafe Starbucks. Sebelumnya, kafe Starbucks ini tidak menyediakan yang namanya nirkabel gratis. Nah, akhirnya adanya inovasi, dia akhirnya mengembangkan memberi hampir sebanyak 8.000 kedai kopinya memberikan fasilitas nirkabel gratis. Nah, akhirnya pelanggannya itu jadi 9 kali lebih lama dari pelanggan biasanya. Nah, menurut Michael Moritz, kami cenderung membiarkan pasar mengelola inovasi. Hal yang penting untuk dilakukan adalah membedakan inovasi inkremental dan inovasi terobosan. Nah, inovasi itu terdapat dua macam, yaitu ada inovasi inkremental dan inovasi terobosan. Inovasi inkremental diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian sederhana dalam produk jasa atau proses yang ada. Terdapat semakin banyak bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang berusaha meningkatkan hasil inovasi dapat baik melakukannya dengan berfokus pada inovasi inkremental. Nah, biasanya itu pada inovasi inkremental itu ditunjukkan pada program-program yang ditunjukkan pada peningkatan terus-menerus, pengurangan biaya, dan pengelolaan kualitas. Selanjutnya yaitu inovasi terobosan. Inovasi terobosan itu merupakan inovasi dalam hal produk, proses teknologi, atau biaya yang terkait hal ini menunjukkan bahwa lompatan kuantum ke arah perbaikan pada satu atau lebih cara-cara tersebut. Contoh pada Graphic Industrial Research Institute menunjukkan bahwa ide-ide muncul pada setiap tahap pengembangan produk baru. Nah, yang pertama harus memiliki kemampuan untuk menjalankan bagaimana pentingnya suatu proyek terobosan terhadap masa depan perusahaan secara jelas kepada semua karyawan di setiap tingkatan. Dan yang kedua, menetapkan tujuan yang hampir mustahil bagi mereka yang terlibat. Yang ketiga, menargetkan wilayah kaya daerah investigasi di mana banyak jawaban yang masih menunggu ditemukan. Dan yang keempat, mungkin yang paling penting, memindahkan secara teratur antara laboratorium dan unit bisnis untuk meyakinkan bahwa periset benar-benar mengerti kebutuhan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Latifah. Karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi ada 5. Yang pertama adalah cukup baru bagi pasar. Yang kedua, berdasarkan pada teknologi yang telah diteliti dan diuji. Yang ketiga, menghemat uang para pengguna inovasi. Keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, mendukung praktik-praktik yang ada. Next. Faktor-faktor ide inovasi. Ada mendeteksi kebutuhan,
mendeteksi solusi, penemuan mental, peristiwa-peristiwa acak, dan juga mengikuti tren. Mendeteksi kebutuhan, maksudnya adalah secara aktif mencari jawaban terhadap masalah yang diketahui. Dan yang kedua, ada mendeteksi solusi, yaitu menemukan cara baru menggunakan teknologi yang telah ada. Yang ketiga adalah penemuan metal. Hal-hal yang diimpikan di dalam kepala dengan sedikit acuan terhadap dunia luar. Yang keempat ada penemuan metal. Penemuan mental adalah hal-hal yang diimpikan di dalam kepala dengan sedikit acuan terhadap dunia luar. Yang keempat adalah peristiwa-peristiwa acak, yaitu saat-saat yang tidak disengaja saat para inovator menemukan sesuatu yang tidak mereka cari, tetapi segera mengenali pentingnya hal tersebut. Dan yang kelima adalah mengikuti tren. Mengikuti tren demografis dan tren luas lainnya, serta berusaha mengembangkan ide-ide yang mungkin relevan dan juga berguna. Selanjutnya. Kesimpulan dari grafik di atas adalah grafik tersebut maksudnya adalah bahwa inovasi terobosan meskipun sangat mencolok dan juga menarik, lebih berisiko dibandingkan dengan inovasi inkremental. Inovasi terobosan menurut Tracy dari sekian banyak riset hingga saat ini biasanya dikalahkan atau dilampaui oleh pendekatan lambat dan stabil dari inovasi inkremental. Selanjutnya. Selanjutnya adalah ide akuras. Ide akuras adalah sebagai tempat-tempat di mana jutaan ide dan solusi mengubah cara dalam sesuatu yang mirip seperti eBay dalam inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mutiara Indah. Karakteristik kewirausahaan ada dua macam. Yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis maksudnya yaitu pengusaha harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan baru. Contohnya seperti tenaga kesehatan, financial analysis, marketing research, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, keahlian manajemen bisnis. Keahlian manajemen bisnis maksudnya yaitu kelangsungan usaha dan pertumbuhan suatu perusahaan baru yang secara teknis mungkin terjadi bergantung kepada pengusaha untuk memahami dan mengelola ekonomi dari bisnis. Next. Sumber daya. Terdapat dua sumber daya. Yang pertama yaitu pendanaan dengan utang atau debit financing. Maksudnya, uang yang disediakan untuk perusahaan yang harus dibayar kembali pada suatu waktu. Contohnya, biasanya kewajiban membayar dijaminkan dengan properti atau peralatan yang dibeli melalui bisnis atau dari harta pribadi. Yang kedua, pendanaan dengan ekuitas atau equity financing, yaitu uang yang disediakan untuk perusahaan yang memungkinkan penyedia memiliki hak dalam perusahaan dan tidak diharapkan untuk dibayar kembali. Next. Ada beberapa faktor kebebasan perusahaan besar yang berusaha mendorong entrepreneurship. Yang pertama, yaitu pemilihan sendiri. Maksudnya, perusahaan harus memberikan peluang kepada para investor untuk mengembangkan ide-ide mereka, daripada memberikan tanggung jawab menangani beberapa orang atau kelompok generasi ide-ide baru. Yang kedua, tidak ada pelepasan. Maksudnya yaitu, begitu ide muncul, para manajer harus memberikan kesempatan kepada orang yang menghasilkan ide untuk mengejarnya, daripada menyerahkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, pelakulah yang memutuskan. Maksudnya,
ketika memberikan kebebasan kepada pencipta ide untuk membuat keputusan mengenai pengembangan dan pelaksanaan lebih lanjut, dan bukan mengandalkan beberapa tingkat persetujuan, bahkan untuk keputusan yang paling sederhana, demi meningkatkan kewirausahaan dalam perusahaan. Next. Yang keempat, kelonggaran perusahaan. Maksudnya yaitu perusahaan-perusahaan yang menyimpan uang dan waktu memfasilitasi inovasi. Yang kelima, akhiri falsafah sangat sukses. Maksudnya, beberapa budaya perusahaan mendukung ketertarikan pada ide-ide inovatif hanya ketika mereka mewakili terobosan besar. Yang keenam, toleransi terhadap risiko, kegagalan, dan kesalahan. Yaitu para manajer secara hati-hati menghindari fisik dan kegagalan yang berpotensi merusak karir mereka. Namun, inovasi secara alami biasanya melibatkan risiko, sehingga beberapa risiko dan kegagalan harus ditoleransi serta dijadikan sebagai pengalaman. Yang ketujuh, uang sabar. Maksud dari uang sabar tersebut yaitu tekanan terhadap adanya laba kuartalan dalam banyak perusahaan menahan munculnya perilaku inovatif. Yang kedelapan, bebas dari permasalahan. Batas-batas wilayah organisasi. Maksudnya, dalam organisasi manapun, orang mengamati wilayah, batas-batas harus menghilang. Fenomena tersebut menyebabkan intrapreneurship dan tertahan karena pembaruan fungsi dalam perusahaan merupakan faktor yang penting bagi inovasi dan kesuksesan tim kewirausahaan. Yang ke-10, tim lintas fungsional. Organisasi mendorong interaksi lintas fungsional dengan menuntut agar arus komunikasi bergerak ke atas. Hal tersebut biasanya mendorong orang-orang penjualan untuk belajar dari orang-orang produksi. Dan orang-orang dalam perusahaan bisa berinteraksi dengan pihak luar yang relevan. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, yaitu pilihan yang banyak. Ketika seorang individu yang memiliki sebuah ide hanya dapat berkonsultasi kepada satu orang atau satu saluran sebagai tempat bertanya dalam mengembangkan ide tersebut. Entrepreneurship dapat berkembang ketika orang-orang memiliki banyak tempat untuk berkonsultasi atau berdiskusi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk mengenai pertanyaan, tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.